VOA This Morning. Halo, selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir menyapa Anda dari Studio 17 VOA di Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono. Persis 1 minggu sebelum pelantikan Presiden terpilih Donald Trump, pengamanan di Washington DC sudah diperketat pendengar. Di luar kantor VOA sekarang pagar-pagar kawat sudah didirikan dan tim VOA juga siap untuk melaporkan hajatan 4 tahun sekali itu untuk Anda pekan depan. Tapi yang jelas dalam edisi hari Selasa 14 Januari 2025 ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Los Angeles yang telah menghancurkan ribuan rumah dan menewaskan puluhan orang terus berlanjut. The anticipated winds combined with low humidities and low fuel moisture. Angin yang diantisipasi dikombinasikan dengan tingkat kelembaban yang rendah dan kandungan air pada tumbuhan yang rendah akan membuat ancaman kebakaran di seluruh Los Angeles County sangat tinggi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pemerintah tidak takut akan dikucilkan oleh negara barat seperti Amerika Serikat usai bergabung resmi dengan BRICS. Indonesia terlalu besar untuk berpihak kepada satu negara. Yang maksud saya waktu itu Cina dan Amerika. Kita tidak perlu, apalagi dengan presidennya seperti Pak Prabowo, tidak perlu. Jadi kita perlu merdeka, perlu independen. Ya sedikit nakal-nakal lah. Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda seperti di Spotify dan YouTube Podcast. Kini kita mulai siaran pagi ini dengan berita dunia bersama Made Yoni. Selamat pagi pendengar, Presiden Amerika Joe Biden pada hari Senin berusaha membela catatan kebijakan luar negerinya dan mengatakan bahwa musuh-musuh Amerika saat ini lebih lemah dibandingkan saat ia menjabat 4 tahun lalu, meskipun krisis global masih belum terselesaikan. Seminggu sebelum menyerahkan jabatannya kepada Presiden terpilih Donald Trump, Biden dalam sebuah pidato yang jarang terjadi di Departemen Luar Negeri memuji dukungan pemerintahannya kepada Ukraina untuk melawan invasi Rusia pada tahun 2022 dan perang Israel di Timur Tengah. Biden juga mengatakan bahwa para perunding hampir mencapai kesepakatan yang akan membebaskan para sandera yang ditahan oleh Hamas di jalur Gaza dan menghentikan pertempuran di daerah kantong Palestina tersebut untuk memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan. So many innocent people have been killed. So many communities have been destroyed. Palestinian people deserve peace, the right to determine their own futures. Israel deserves peace and real security. Begitu banyak orang yang tak berdosa yang terbunuh, begitu banyak komunitas yang hancur, rakyat Palestina berhak mendapatkan perdamaian, kata Biden. Amerika pada hari Senin menjatuhkan sanksi terhadap sebuah jaringan daring sayap kanan ekstrim dengan menetapkan Terrorgram sebagai kelompok teroris dan menuduhnya mempromosikan supremasi kulit putih yang kejam. Departemen Luar Negeri Amerika dalam sebuah pernyataan mengatakan mereka telah menetapkan kelompok tersebut dan 3 pemimpinnya sebagai teroris global secara khusus. Kelompok itu sebagian besar beroperasi di situs media sosial Telegram. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan bahwa kelompok ini telah memotivasi dan memfasilitasi serangan serta percobaan serangan oleh para penggunanya, termasuk penembakan pada tahun 2022 di luar sebuah bar LGBTQ di Slovakia, sebuah serangan yang direncanakan pada tahun 2024 terhadap fasilitas energi di New Jersey, serta serangan menggunakan pisau pada bulan Agustus di sebuah masjid di Turki. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan ia ingin menjadikan Inggris sebagai negara adidaya kecerdasan buatan atau AI, berjanji untuk mengambil pendekatan pro-inovasi terhadap regulasi, menyediakan data publik bagi para peneliti, dan menciptakan zona untuk pusat data. Ketika ditanya tentang resiko yang dapat ditimbulkan oleh Elon Musk terhadap investasi AI di masa depan di Inggris, Starmer mengatakan bahwa para pemain kunci telah mendirikan kantor di London dan menambahkan Inggris akan bekerja sama dengan siapapun di sektor ini, baik itu Elon Musk atau siapapun. But we will work with anybody in this sector, by the way, whether it's Elon Musk or anybody else.
Starmer yang pemerintahan Partai Buruhnya diperkirakan tidak punya banyak pilihan selain memangkas anggaran setelah biaya pinjaman melonjak mengatakan bahwa ia ingin menjadikan AI sebagai inti dari ambisinya untuk menumbuhkan ekonomi. Sekjen NATO Mark Rutte pada hari Senin kepada Uni Eropa mengatakan agar tidak menciptakan hambatan yang akan menghalangi perusahaan-perusahaan dari anggota NATO di luar Uni Eropa ikut serta dalam mengembangkan industri pertahanannya. Komisi Eropa, Badan Eksekutif Uni Eropa tahun lalu mengusulkan pengeluaran sebesar 1,5 miliar euro untuk memberikan insentif kepada negara-negara agar bersama-sama membeli dari perusahaan-perusahaan Eropa dan mendorong industri untuk meningkatkan kapasitasnya. Negara-negara Uni Eropa belum menyepakati berapa banyak dari dana tersebut yang harus dicadangkan untuk perusahaan-perusahaan Uni Eropa. I believe we must avoid creating new barriers between allies that would only increase costs, complicate production and hamper Kita harus menghindari membuat hambatan-hambatan baru di antara para sekutu yang hanya akan meningkatkan biaya, mempersulit produksi dan menghambat inovasi, ujar Sekjen NATO itu. Departemen Kehakiman dapat merilis laporan penyelidikannya secara terbuka mengenai kasus campur tangan Presiden terpilih Donald Trump dalam pemilu 2020, kata seorang hakim federal Senin dalam keputusan terbaru sengketa pengadilan atas dokumen yang sangat dinanti-nantikan beberapa hari sebelum Trump dilantik menjadi presiden. Namun perintah sementara yang melarang perilisan laporan tersebut masih berlaku hingga Selasa. Dan sepertinya perintah Hakim Federal Florida, Aileen Cannon tidak akan menjadi putusan terakhir dalam masalah ini. Pengacara pembela mungkin akan menentangnya hingga ke Mahkamah Agung. Hakim Cannon sebelumnya untuk sementara waktu telah menghalangi departemen tersebut merilis seluruh laporan penyelidikan jaksa khusus kasus itu Jack Smith terhadap Trump. Sekian Berita Dunia VOA Washington, saya Madioni. VOA This Morning, upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang telah menghancurkan ribuan rumah dan menewaskan puluhan orang di daerah Los Angeles, California terus berlanjut. Para petugas bersiap menghadapi kembalinya angin kencang Santa Ana pada pekan ini yang berpotensi menghambat pemadaman kebakaran. Berikut laporan selengkapnya. Para petugas pemadam kebakaran di California Selatan hari Senin 13 Januari masih terus berjuang keras untuk menanggulangi beberapa kebakaran hutan besar di kawasan Los Angeles yang berjarak sekitar 4.300 km dari ibu kota Amerika, Washington DC. Sementara itu, para pakar cuaca memperingatkan tentang kembalinya angin kencang yang dapat menyebabkan pertumbuhan api yang eksplosif. Angin kering Santa Ana yang berkecepatan 80 km hingga 112 km per jam diperkirakan bertiup kembali pada Senin malam hingga Rabu pagi, kata Layanan Cuaca Nasional ketika mengeluarkan peringatan kebakaran tertinggi. Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Los Angeles County, Anthony C. Marron, pada konferensi pers Senin pagi mengatakan, The anticipated winds combined with low humidities and low fuel moisture. Angin yang diantisipasi dikombinasikan dengan tingkat kelembaban yang rendah dan kandungan air pada tumbuhan yang rendah akan membuat ancaman kebakaran di seluruh Los Angeles County sangat tinggi. Gubernur California, Gavin Newsom, akhir pekan lalu mengatakan pemerintah negara bagian telah menempatkan petugas pemadam di daerah-daerah rawan, termasuk di sekitar lokasi kebakaran Palisades dan Eaton, dua kebakaran terbesar yang berkobar di California Selatan. Jumlah korban tewas hingga akhir pekan lalu bertambah menjadi sedikitnya 24 orang, sementara sedikitnya 16 lainnya dinyatakan hilang. Pihak berwenang mengatakan jumlah itu diperkirakan akan bertambah. Wali kota Los Angeles, Karen Bass, Senin pagi mengatakan, The National Weather Service is predicting close to hurricane force level winds. Layanan Cuaca Nasional memprediksi angin dengan kekuatan mendekati badai dan kami melakukan persiapan mendesak. Prioritas saya dan prioritas semua orang adalah berusaha sekuat tenaga untuk melindungi nyawa sewaktu angin mendekat. Bass mengatakan para petugas pemadam kota Los Angeles maupun yang berasal dari berbagai penjuru negara, bahkan dari luar negeri, telah berada dalam posisi proaktif dan strategis untuk menyelamatkan nyawa. Departemen Kehutanan dan Pelindungan Kebakaran California, CAL FIRE, mengatakan hari Senin bahwa Palisades Fire di kawasan Pacific Palisades yang membakar area seluas 96 km persegi telah 14% ditanggulangi. Eaton Fire, jauh di pedalaman Pasadena dan Altadena yang membakar area hampir 60 km persegi, telah ditanggulangi 33% pada Senin pagi.
Kebakaran lainnya, Hearst Fire di daerah Sylmar, telah 89% ditanggulangi setelah membakar area lebih dari 3 km persegi. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. Pendengar, Donald Trump akan menjadi Presiden Amerika Serikat ke-47 mulai tanggal 20 Januari mendatang. Para pemilih Amerika Serikat memiliki harapan yang berbeda untuk presiden mereka berikutnya itu. Berikut laporan koresponden VOA Scott Stearns disampaikan tim VOA. Di negara bagian Mississippi, harapan warga untuk masa jabatan kedua Donald Trump beragam. Bobby Joe Harrell memilih Trump. I would like to see him definitely take control of the border. Saya ingin melihatnya benar-benar mengambil alih kendali perbatasan dan situasi imigran ilegal yang kita hadapi. Saya ingin membantu siapapun yang saya bisa lakukan, terutama yang menyangkut anak-anak kecil. Namun, saya juga ingin melihat anak-anak dan cucu-cucu saya dapat menikmati Amerika tempat saya dibesarkan. Angelo Mayer, warga transgender New York, khawatir tentang masa depan di bawah pemerintahan yang telah menyatakan penolakan terhadap perawatan kesehatan yang menegaskan gender. Republicans watching need to know investing. Pemilih Partai Republik yang mengetahui ini perlu memahami bahwa berinvestasi pada anak-anak trans sama pentingnya dengan berinvestasi pada anak-anak mereka sendiri. Karena kita adalah generasi berikutnya yang akan memimpin negara ini dan kita memiliki ide-ide cemerlang masa depan yang kuat. Sean Cushing ingin Trump memusatkan perhatian pada ekonomi. Tepati saja janji kampanye dan akhiri pajak atas tip seperti yang dia katakan, ujarnya. Jerry Helton di Mississippi setuju bahwa ekonomi adalah prioritas utama. I would like for President Trump to be able to lower the cost of living for us again. I'm tired of. Saya ingin Presiden Trump dapat menurunkan biaya hidup lagi bagi kita. Saya lelah hidup dari gaji ke gaji. Di Pennsylvania, Samira Sherfoni khawatir tentang dampak Trump pada hak reproduksi dan agamanya. Saya pikir saya kehilangan hak-hak perempuan saya. Saya pikir saya kehilangan hak beragama saya karena saya melihat bahwa dia hanya ingin mengedepankan agama Kristen. Dan saya percaya bahwa negara ini terbuka untuk semua agama. Saya merasa seolah-olah setiap orang harus dapat belajar tentang agama di sekolah, bukan hanya satu agama. Seorang pendukung Trump di Texas, Ross Barrera, mengatakan pengalaman bisnis presiden terpilih itu akan membantu memperbaiki negara. People are tired. What people want here, they want jobs. Orang-orang sudah lelah. Yang diinginkan orang di sini adalah mereka menginginkan pekerjaan. Mereka menginginkan ekonomi yang baik. Mereka menginginkan inflasi turun. Mereka menginginkan keamanan perbatasan. Mereka menginginkan minyak dan bahan bakar. Hal terpenting yang dapat dilakukan oleh Trump bagi Yael Frasto, pemilih di Mississippi, adalah menyusun agenda yang jelas. Trump akan dilantik sebagai presiden di Washington DC pada tanggal 20 Januari mendatang. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. Pendengar, kita beralih ke Indonesia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pemerintah tidak takut akan dikucilkan oleh negara barat seperti Amerika Serikat usai bergabung resmi dengan BRICS. Namun, pakar memperingatkan ada beberapa konsekuensi yang harus diwaspadai oleh pemerintah. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan optimis pasar Indonesia akan lebih meluas dengan bergabung menjadi anggota BRICS. Dalam kesempatan itu, Luhut juga menekankan bahwa Indonesia tidak takut dengan adanya resiko retaliasi dari pihak barat, dalam hal ini Amerika Serikat, pasca menjadi anggota BRICS. Menurutnya, Indonesia merupakan negara besar dan berdaulat. Indonesia is too big to lean to any country. Indonesia terlalu besar untuk berpihak kepada satu negara. Yang maksud saya waktu itu China dan Amerika. Kita tidak perlu, apalagi dengan presidennya seperti Pak Prabowo, tidak perlu. Jadi kita perlu merdeka, perlu independen. Ya sedikit nakal-nakal lah. Luhut menilai dengan bergabungnya Indonesia dengan BRICS, pasar Indonesia akan semakin besar, sehingga bisa meminimalisir dampak rambatan dari berbagai persoalan yang sedang dihadapi oleh negara-negara besar saat ini. Sementara itu, ekonom Celios Galau De Muhammad mengatakan, bergabungnya Indonesia ke BRICS mencerminkan semangat optimisme yang ingin disampaikan
disampaikan oleh pemerintah Indonesia, bahwa Indonesia merupakan negara yang besar dan ingin menjangkau, bernegosiasi, dan berinteraksi aktif di berbagai forum. Meski begitu, ujar Galau, ada berbagai konsekuensi yang harus menjadi perhatian pemerintah ketika Indonesia mengambil posisi yang berlawanan dengan negara-negara anggota G7, yang menurutnya bisa saja menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian domestik. Ia mencontohkan dengan Amerika yang kelak akan dipimpin oleh Donald Trump yang berencana akan memberikan disinsentif kepada negara anggota BRICS. Dengan keikutsertaan Indonesia di dalamnya, tentunya akan ada risiko ketika nanti Amerika Serikat dalam pertarungan dagang dengan Cina akhirnya mengeluarkan berbagai bentuk disinsentif pada negara anggota, itu akan berdampak signifikan. Jadi kita harus melihat dan mewaspadai, karena per hari ini kalau kita lihat imbas dari kebijakan Amerika Serikat itu sangat signifikan berdampak pada misalkan volume ekspor terhadap produk-produk kita yang bergantung di pasar US. Lebih jauh, Galau berharap dengan menjadi anggota BRICS, Indonesia bisa terlibat lebih aktif bekerja sama dengan seluruh anggota dan bukan hanya dengan Tiongkok saja, yang mana negara tersebut merupakan salah satu investor terbesar di tanah air. Dengan begitu, peran Indonesia di dalam aliansi ekonomi yang beranggotakan Brazil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab akan lebih maksimal lagi ke depannya. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.